Setelah rekaman bukti itu berada di tangan Hassel, semuanya berubah. Tanpa menunggu lama, Hassel bersama kuasa hukumnya langsung melaporkan kasus sabotase tersebut kepada pihak kepolisian. Di ruang laporan yang sunyi, flash disk berisi rekaman itu diletakkan di atas meja penyidik. Kuasa hukum Hassel berkata tegas, "Ini bukti yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi." Penyidik menatap layar komputer, lalu mengangguk perlahan. "Baik, kami akan memprosesnya." Tak butuh waktu lama, kabar tentang laporan itu mulai bocor ke wartawan. Dalam hitungan jam, potongan rekaman CCTV mulai beredar luas di berbagai media. Nama ayah BK resmi masuk dalam daftar penyelidikan. Begitu juga direktur ajang penghargaan yang diduga terlibat dalam permainan kotor itu. Tekanan publik pun semakin besar. Tak lama kemudian, perusahaan tempat BK bernaung akhirnya merilis pernyataan resmi. Perusahaan memutuskan untuk menghentikan kontrak kerja bersama BK terhitung mulai hari ini. Dan keputusan itu seperti petir di siang bolong. Karir BK yang selama ini bersinar, kini berada di ujung tanduk. Publik pun mulai menghujatnya, menuduh bahwa Hassel menggunakan kekuasaan sang ayah untuk menyingkirkan Hassel. Dan di tengah gemuruh opini itu, satu hal akhirnya menjadi jelas. Kebenaran yang sempat ditutup rapat akhirnya menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Di tengah kekacauan yang terjadi, Hassel akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah semua tuduhan dan fitnah itu, namanya kembali bersih. Beban yang selama ini menekan dadanya perlahan menghilang. Hassel tahu, ia tidak sampai di titik ini sendirian. Ia sangat berterima kasih kepada Kevin, orang yang telah membantunya menemukan kebenaran. Dan terkadang hidup memang bekerja dengan cara yang sunyi. Karena tidak pernah tergesa-gesa, tapi juga tidak pernah salah alamat. Saat seseorang merasa menyembunyikan niat buruk di balik kekuasaan dan manipulasi, hidup diam-diam sedang mencatat semuanya. Kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul dengan caranya sendiri. Apa yang dibangun dari kesombongan dan ketidakadilan, pada akhirnya akan runtuh oleh fakta yang sederhana. Karena pada akhirnya, setiap tindakan akan kembali kepada pemiliknya. Bukan untuk balas dendam, melainkan sebagai penyeimbang yang adil. Namun di balik semua itu, Hassel menyadari satu hal yang jauh lebih dalam. Perasaan tidak pernah bisa dipaksakan. Ia tahu Kevin menyukai seorang podcaster bernama Luna. Sejak menyadari hal itu, sesuatu dalam diri Hassel perlahan berubah. Harapan yang dulu begitu kuat, ini terasa semakin jauh. Ia lelah berjuang sendirian. Dan untuk pertama kalinya, Hassel memilih berhenti berharap. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Aku akhirnya mengerti, cinta bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi tentang siapa yang benar-benar dipilih. Dan saat aku tahu itu bukan aku belajar mundur tanpa harus membenci." Makasih ya, berkat bantuanmu hidupku kembali pulih. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Waktu berlalu, kepulangan Hassel di perusahaan disambut hangat oleh rekan-rekannya dan para aktris lain. Mereka menyambut dengan senyum dan pelukan, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Hassel, akhirnya kamu kembali.
Wah, terima kasih ya sudah tetap percaya padaku. Aku sayang kalian. Hazel kembali menjalani syuting drama, berbagai kontrak iklan yang kembali berdatangan, dan perlahan wajahnya kembali muncul di papan-papan iklan besar di seluruh kota. Seolah dunia sedang mengembalikan tempat yang sempat direnggut darinya. Karena satu hal selalu benar, orang bisa memutarkan cerita, tapi tidak bisa memutarkan takdir. Selama hati tetap bersih dan langkah tetap lurus, masa redup hanyalah jeda sebelum terang yang lebih kuat datang. Sementara itu, di sebuah kafe kecil yang tenang, Luna duduk berhadapan dengan Nevi. Sejak awal, Nevi sebenarnya sudah memiliki firasat tentang bagaimana percakapan ini akan berakhir. Aku mau ngomong sesuatu, tidak apa-apa kan? Ya, bicara saja. Jadi kamu sudah tahu ya. Aku menganggap kamu teman yang sangat baik. Tapi hanya itu, tidak lebih. Nevi tidak marah dan tidak juga memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, menerima jawaban itu dengan tenang. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's Beberapa perasaan memang tidak ditakdirkan untuk berbalas. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your Setelah pertemuan itu, Luna berjalan pulang sendirian. Langkahnya pelan, pikirannya pun melayang jauh. Entah kenapa satu nama terus muncul di benaknya, Kevin. Baru saat itu Luna menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa kosong. Mungkin tanpa ia sadari, ia telah melewatkan seseorang yang selama ini benar-benar tulus untuknya. In the same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.